Baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Anda menikmati puji-pujian yang kita nyanyikan pada hari ini? Sungguh pujian yang sangat indah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menguraikan firman Tuhan bersama-sama dengan kita semua di sini di GBA Kebenaran. Selamat pagi juga untuk saudara-saudari yang menyaksikan lewat live streaming. Hari ini saya ingin mengajak kita membuka dari 1 Petrus pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-16. Sekali lagi, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 12 sampai yang ke-16. Jika sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Kita mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kehidupan kami, terutama perjalanan kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini, dan kami bisa menaikkan puji-pujian. Dan saat ini Tuhan, kami menghususkan waktu untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, memimpin kami, supaya apa yang kami pelajari sungguh benar-benar kami mengerti. Terlebih Tuhan, kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami, dan kami juga bisa membagikannya bagi orang yang belum diselamatkan. Tolong kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat judulnya dari perikop yang dibaca, menderita sebagai Kristen. Kalau kita lihat keadaan sekarang, justru kalau orang menjadi orang Kristen, orang lebih banyak berpikir menjadi orang Kristen ini, jadi Kristen itu sekarang ini adalah apa? Lebih diberkati secara jasmani, lebih diberkati secara materi. Padahal kalau kita baca di Alkitab, orang yang mengikut Kristus lebih banyak menderita atau lebih banyak senangnya di dunia ini. Kalau kita baca Alkitab, kalau kita baca bagaimana orang-orang yang mengikut kebenaran, apakah mereka lebih banyak senangnya, lebih banyak sukacitanya, atau lebih banyak menderitanya? Rasul-rasul kita baca, sebagian besar itu mati martir. Kalau mati martir itu menderita atau sukacita. Kalau dunia ini melihat, wah, menjadi
pengikut Tuhan ternyata menderita. Namun kekristenan sekarang mengajarkan mengikut Tuhan itu tidak sakit-sakitan. Mengikut Tuhan itu pasti kaya raya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bahwa menjadi orang Kristen itu harus siap menderita. Menjadi orang Kristen itu harus siap menderita. Sebelumnya saya ajak kita baca dulu dari Filipi. Coba kita lihat. Filipi pasal yang pertama ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya untuk percaya, tapi juga harus siap untuk apa? Menderita. Jadi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan mengapa orang Kristen dikatakan berbahagia kalau menderita. Mengapa orang Kristen jika menderita di dunia ini malah bahagia, malah bersukacita? Padahal kalau kita lihat rata-rata orang di dunia ini kalau menderita itu malah apa? Mengeluh. Bahkan mungkin yang tadinya percaya Tuhan malah meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kalau kita menderita, maka kita berbahagia, maka kita bersukacita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan 3 hal. Kita akan melihat dari ayat yang kita baca tadi. Kita akan melihat apa alasan yang membuat kita berbahagia. Apa alasan yang membuat kita bersukacita jika kita menderita sebagai orang yang sudah percaya. Nomor 1, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal 4 tadi. Saudara-saudara, ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi poin yang pertama yang saya ajak untuk kita renungkan adalah kalau kita menderita, ada kemuliaan di balik penderitaan. Jadi kalau kita menderita di dunia ini ada kemuliaan di balik penderitaan itu. Makanya kalau Rasul Paulus bilang di dalam, coba kita lihat Roma pasal 8. Roma pasal 8. Ayatnya yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum berbicara tentang menderita, siap menderita, kita pastikan dulu kita ini sudah menjadi pengikut Kristus yang benar apa belum? Kita bilang kita siap menderita, orang Kristen siap menderita, padahal kita sendiri belum benar-benar menjadi orang yang sudah mengerti bagaimana kita diselamatkan. Kita belum mengerti bagaimana kita diselamatkan. Kita belum mengerti bagaimana kita bisa berkata kapan saja kita mati pasti masuk surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baru-baru ini saya PA, anak-anak muda. Anak-anak muda ini kritis. Ya, jadi berkata begini, wah Pak, kalau kita bilang kapan saja kita mati pasti masuk surga, bukankah kita itu adalah orang yang sombong? Sombong dengan percaya diri itu 11-12. Sombong dan percaya diri itu 11-12. Kalau kita berkata kapan saja kita mati, kita pasti masuk surga, itu sombong atau percaya diri, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kalau kita orang yang sudah mengerti kebenaran, kita berkata justru ini adalah orang yang percaya diri. Dia bisa yakin dengan apa yang dia imani.
Dia bisa menjelaskan dengan apa yang dia imani. Tapi kalau orang yang belum di dalam Tuhan, orang yang belum mengerti kebenaran, dia akan berkata, oh Pak Denny ini sombong rohani. Sombong rohani. Memang beda-beda sedikit. Siapapun harus bisa menjelaskan imannya kalau ditanya, mengapa kita sebagai orang yang sudah diselamatkan berani berkata, kapan saja saya mati pasti masuk surga. Karena itu yang paling utama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mengeluarkan statement, kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Orang akan bertanya, mengapa kita berani berkata demikian? Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, kita yang duduk di tempat ini sudah mengaminkan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Dan sudah membereskan semua dosa kita di atas kayu salib. Makanya dibilang tadi apa? Kasih Yesus itu cukup. Kasihnya cukup untuk semua dosa dan pelanggaran kita. Cukup untuk seisi dunia ini. Hanya saja kita mau apa tidak menerima kasih itu. Hanya saja kita mau apa tidak menerimanya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi pengikut Tuhan. Menjadi orang yang benar-benar berani berkata kapan saja saya mati pasti masuk surga. Hidup di dunia ini tidak nyaman-nyaman saja. Tidak nyaman-nyaman saja. Bisa menderita. Karena apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang Tuhan janjikan kepada kita adalah kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan tidak pernah janjikan kalau kita ikut Tuhan, kita tidak akan mengalami penderitaan, kita tidak akan mengalami sakit penyakit. Rasul Paulus saja, Rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk orang-orang non-Yahudi, dia saja menderita penyakit. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi apakah dengan penderitaannya itu dia akhirnya mengeluh kepada Tuhan? Oh tidak, barusan dia bilang apa? Bahwa kemuliaan yang akan dia dapatkan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang dia alami. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan izinkan kita menderita di dunia ini, ingatlah di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Bahkan kemuliaan itu tidak ada, bahkan penderitaan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan. Ya kalau kita menderita di dunia ini hanya sementara saja. Tapi kalau kita menderita di dunia ini, selesai dari dunia ini dan kita masuk surga, kita akan selama-lamanya dengan Juru Selamat kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan anggap remeh tentang kata selama-lamanya. Jangan anggap remeh tentang perkataan kekal. Karena kita tahu berdasarkan informasi Alkitab, orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan bersama-sama dengan Yesus Kristus di surga selama-lamanya. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, orang yang di luar Yesus Kristus itu akan dihukum selama-lamanya. Kita datang ke tempat ini menghabiskan waktu berapa lama dari rumah ke tempat ini. Mungkin ada yang 1 jam. Mungkin ada yang 10 menit. Mungkin ada 15 menit. Kalau terjadi macet, yang biasa 15 menit, bisa jadi 1 jam. Kita merasa lama apa tidak? Merasa lama enggak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Ini kok lama sekali macet? Itu baru 1 jam. 1 jam. Ibu yang sedang mengandung 9 bulan, menunggu itu lama sekali. Apalagi bapaknya kapan nih lahir nih? 9 bulan. Lama apa tidak? Lama. Sekolah SD 6 tahun. Lama apa tidak? Lama. Anak saya yang paling kecil bilang ke saya, "Pak, saya nggak usah sekolah, malas belajar matematika. Belajar hitung-hitung malas. Terus kamu mau apa?" "Saya mau belajar bahasa Jepang aja di rumah. Saya nggak usah sekolah." Mungkin dia bosan di sekolah. Karena masih bimbang. Hitung-hitungan. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, dalam 9 tahun dibandingkan dengan 90 tahun. 9 tahun lama apa tidak? Tidak.
90 tahun lebih lama. Tapi kalau 90 tahun dibandingkan dengan 900 tahun, lama apa tidak? Lama. Tapi kalau angka yang bisa dihitung dengan dibandingkan dengan yang selama-lamanya, namanya selama-lamanya berarti tidak terhitung waktunya. Jadi jangan anggap remeh kalau apa? Oh, selama-lamanya kekal. Kalau kita tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita bukan hanya 9 tahun, 90 tahun, 900 tahun, sampai selama-lamanya di dalam api neraka. Jadi jangan anggap remeh. Maka dari itu, kalaupun kita tidak ikut Kristus, tidak ada jaminan kalau kita tidak menderita di dunia ini. Tapi kalau kita ikut Yesus Kristus, kalaupun kita menderita, kita tahu di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nomor 1, sebelum berbicara siap menderita, sebelum berbicara ada kemuliaan di balik penderitaan, pastikan dulu kalau kita sudah diselamatkan. Amin. Apakah kita semua sudah diselamatkan? Amin. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu, saya rasa semua pasti baca tiap pagi di GBI Indonesia, kemudian di PES ke GBI, grup GBI yang lain, ada renungan baptis setiap hari. Setiap hari. Kalau kita baca di situ, setiap hari yang kita baca, tokoh-tokoh yang ditampilkan di situ, kira-kira lebih banyak yang menderita atau lebih banyak yang bahagia? 99% tokoh yang kita baca di dalam baptis history itu, 99% itu adalah orang yang menderita untuk Kristus. Kadang kalau baca itu, waduh, ternyata penderitaan saya di dunia ini belum ada apa-apanya. Penderitaan saya belum ada apa-apanya. Paling susahnya apa? Paling kalau Bekasi terkenal kalau hujan banjir. Paling itu penderitaan kita. Banjir. Enggak sampai seperti yang lain. Di penjara. Diusir. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nomor 1, pastikan kalau kita sudah diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita diizinkan oleh Tuhan menderita. Ingatlah, di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang menunggu. Jadi kalaupun kita menderita, jangan pernah meninggalkan Yesus Kristus. Jangan pernah meninggalkan iman yang benar. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita kembali ke dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Coba kita baca ayatnya yang ke-14. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Saya baca untuk kita. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi yang kedua, yang perlu kita, kalau kita menderita, kalau kita mengalami kesusahan, kita justru bersukacita. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa di dalam kita ada Roh Kudus. Itu membuktikan bahwa kita sudah didiami oleh Roh Kudus, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Orang-orang dunia ini tidak suka dengan gaya hidup kita yang tidak sama dengan Dia. Orang-orang dunia ini tidak senang dengan cara kita menjalani hidup ini. Karena apa? Roh yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus, Dia tidak punya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau disinggung dari sini, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus tidak akan merusak tubuhnya. Baik itu dengan alkohol, baik itu dengan rokok, baik itu dengan obat-obatan. Kalau saya lihat ada mukanya yang merah, wah, lagi berpikir nih, kayaknya Pak Simar Matai khotbahin saya. Mungkin dia masih melakukan hal itu.
Tapi kalau orang yang sudah meninggalkan itu, disinggung sekeras apapun, jangan merokok kalau kita sudah diselamatkan, karena roh yang ada di dalam kita itu adalah Roh Kudus. Ya senyum-senyum saja. Kenapa senyum-senyum saja? Tuhan itu dulu bagi yang melakukan. Sekarang sudah saya tinggalkan, sudah lama saya tinggalkan itu. Itu zaman dulu Tuhan sebelum saya mengenal Kristus. Tapi sekarang saya tidak melakukan itu. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan Yesus mati bagi saya. Saya hidup menggantikan Tuhan Yesus. Berarti kalau menggantikan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus hidup, tidak mungkin melakukan hal itu. Makanya coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Coba kita lihat. Ayatnya yang ke-16 dan 17. Saya baca untuk kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Artinya begini. Kalau orang masih membinasakan tubuhnya, berarti itu orang memang gak tobat. Tapi kalau kita, karena kita tahu bahwa yang diam di dalam kita, yaitu roh kemuliaan, roh Allah, Roh Kudus, maka kita tidak merusak tubuh ini lagi. Artinya apa? Berarti kita meninggalkan hal-hal yang merusak tubuh kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, paling gampang masalah merokok. Merokok bukan orang tidak mau tidak bisa berhenti, orang tidak mau. Padahal merokok itu kalau berhenti untungnya banyak sekali. Kalau Bapak Ibu, kalau kita perokok, kita berhenti merokok, pabrik rokok nggak rugi kok. Biarkan aja orang-orang yang di luar Kristus untuk yang ini. Tapi kalau kita berhenti merokok, untungnya banyak sekali bagi kita. Banyak aspek. Hitung-hitungan ekonomi. Kalau kita beli Hebel, tahu Hebel Bapak Ibu? Bata yang warna putih. Satu biji sekarang itu sekitar 7.000. 7.000. Rokok sekarang sebungkus berapa? Saya tidak tahu. Anggaplah 20.000. Berarti kalau 20.000, kalau beli Hebel, berarti dapat 3. Berarti sudah dapat segini. Itu sehari kalau orang merokoknya sebungkus. Ini hitung-hitungan ekonomi. Kalau merokoknya 2 bungkus, berarti segini nih. Udah ketutup segini, tambah segini. 1 minggu, berarti tembok segini sebenarnya sudah bisa dibangun. Benar? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? 1 minggu. 1 minggu sudah jadi tembok rumah segini. Tapi kok banyak orang, wah belum bisa bangun rumah, tapi dibakar. Padahal bisa sebenarnya. Jadi kalau 1 tahun sebenarnya tembok 1 rumah itu udah jadi sebenarnya. Kalau mau berhenti merokok. Bagi orang yang masih merokok. Kalau di sini tidak ada lagi yang merokok. Amin. Ini bagi yang melihat yang kebetulan mungkin masih merokok. Kita ajari cara hitung-hitungannya. Biar nanti istrinya bilang, "No, dengar tuh khotbah itu. Merokok 1 minggu segini tembok kebakar," katanya. Itu hitung-hitungan ekonomi. Kalau hitung-hitungan kesehatan. Ada orang kemarin pas PA begini dia bilang, "Pak Denny, ada ayat yang mengajarkan begini, kalau matamu bikin dosa, congkel. Kalau tanganmu bikin dosa, potong." Sejak itu saya takut baca Alkitab, katanya. Wah, saya bilang begini, ini kamu sama seperti baca peringatan di kotak rokok. Peringatan keras, merokok bisa menyebabkan kanker dan segala macam. Saking ngerinya peringatannya, yang dihentikan adalah membaca peringatannya. Merokoknya dia lanjutkan. Jadi bukan takut akibat rokoknya, tapi takut akan apa? Peringatannya. Saya bilang itu sama kayak gitu kamu tuh. Kayak gitu. Merokok itu membuat tubuh itu malah menjadi rusak. Di situ sudah jelas-jelas dikasih tahu peringatannya, kena kanker, tumor dan segala macam. Kita lihat orang yang kerongkokannya di ini gara-gara apa? Merokok dan segala macam. Dari kesehatan. Merokok itu kalau berhenti malah menjadi apa? Sehat. Nah,
Kalau dari sisi firman Tuhan, dari sisi orang yang sudah diselamatkan, justru merokok itu harus berhenti. Kenapa? Karena yang diam di dalam kita itu adalah apa? Roh Allah. Bagaimana kita bilang Roh Kudus ada di dalam saya, tetapi kita mengotori tubuh kita? Ya kalau misalnya ini pagi sudah dipel dengan bagus, dengan bersih, tiba-tiba anak-anak datang dari sana pakai sepatu, ini kotor. Kita bilang, aduh udah capek bersihin kok dikotorin lagi. Padahal kita hanya manusia di dalamnya, dikotorin aja tempat kita, itu kita kurang nyaman. Benar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Apalagi Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam kita, di dalam hati kita. Ketika tubuh ini dikotori, kira-kira bagaimana Bapak Ibu yang terkasih dalam? Karena itulah firman Tuhan berkata, Dia akan membinasakan siapa yang membinasakan bait Allah. Jadi anggap enteng. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada, itu membuktikan ada Roh Kudus di dalam kita. Maka kalau udah ada Roh Kudus berarti harus apa? Ada buah roh. Kalau di dalam Galatia pasal 5 itu jelas sekali. Ada buah roh. Jadi kalau orang berkata saya sudah diselamatkan, Roh Kudus ada di dalam saya, tetapi cara berbicaranya, tingkah lakunya masih lama seperti dulu, itu mungkin kemungkinan besar sebenarnya orang belum diselamatkan. Karena apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah apa? Mati. Bagaimana kita menunjukkan kalau kita ini orang beriman? Lewat perbuatan kita. Kenapa kita berbuat baik? Kenapa kita berbuat ini itu? Karena itu membuktikan bahwa di dalam kita sudah ada Roh Kudus, dan kapan saja kita mati pasti masuk surga. Karena ucapan syukur inilah, karena menggantikan Tuhan hiduplah, maka kita hidup berbeda dengan orang di dunia ini. Amin. Kita berbuat kasih, kita berbuat baik, kita menunjukkan hidup yang benar, bukan supaya masuk surga, tapi karena memiliki kepastian masuk surga, dan karena ada Roh Kudus di dalam kita. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kalau kita lihat misalnya Galatia pasal 5 tadi, coba kita lihat. Galatia pasal 5. Saya baca ayat 19 sampai 23. Silakan Bapak Ibu memperhatikan. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita berkata kita sudah diselamatkan, Efesus 1 ayat 13, ketika kita percaya kita dimeteraikan oleh apa? Roh Kudus. Ada Roh Kudus di dalam kita. Semakin lama kita diselamatkan, seharusnya kita semakin jauh dari dosa. Semakin jauh dari kehidupan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi seberapa lama kita sudah diselamatkan, kita perlu melihat, oh saya semakin jauh dari dosa, semakin dekat kepada Tuhan. Itulah membuktikan bahwa kita itu sudah didiami oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah menerimanya, bagaimana kita menunjukkannya? Itu lewat perbuatan kita, melalui menunjukkan pertobatan kita. Jadi kadang-kadang orang berkata begini, percaya saja cukup apa tidak? Bertobat saja cukup apa tidak? Di dalam Alkitab kita baca, bertobat dan percaya itu tidak bisa dipisah. Bertobat dan percaya itu satu paket. Kok bisa? Begini. Kalau ada 2 orang atau 3 orang, katakanlah pemabuk.
Yang satu datang ke dokter karena sakit. Dokter bilang begini, Bapak kalau nggak berhenti minum, ini minum alkohol maksudnya, yang merusak tubuh. 1 bulan lagi Bapak lewat. Berhenti dia. Menurut teman-temannya itu, yang sama-sama tadi peminum, dia tobat apa tidak? Menurut dia tobat. Kenapa? Yang tadinya peminum jadi tidak menurut teman-temannya. Atau ada sama-sama, wah ini tukang nongkrong, perokok dan segala macam. Satu dah dibawa ke dokter. Dokter bilang, wah ini kalau nggak berhenti 3 minggu lagi lewat Pak, udah parah. Besok dia datang tapi dia nggak merokok lagi. Menurut teman-teman dia itu, dia tobat apa tidak? Tobat. Tobat. Tapi apakah dia bertobat meninggalkan itu karena takut akan Tuhan? Tidak. Karena takut tubuhnya makin rusak dan dia mati. Tapi kalau kita berbeda, kita bertobat karena kita tahu apa? Hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak senang kalau kita merusak tubuh kita. Karena itulah kita tinggalkan hal itu. Kita tahu bahwa sekarang kita hidup menggantikan Kristus. Karena itulah kita hidup sebisa mungkin seturut dengan firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita menderita di dunia ini, kita dicaci maki oleh dunia ini karena perbuatan kita yang tidak menyenangkan mereka. Itu menunjukkan bahwa roh yang ada di dalam kita berbeda dengan roh yang ada di dalam dia. Justru kalau kita berkata ada Roh Kudus di dalam saya, gaya hidup kita sama dengan dia. Itu justru pertobatan kita menjadi pertanyaan. Justru harus berbeda. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam kita, di dalam dia tidak ada. Saya yakin dan percaya kita kalau di sini semakin lama di dalam Tuhan, sampai kalau ada tetangga kita atau teman kita atau saudara kita, ketika dia ngomong dengan bahasa yang kotor, bahasa yang kata-kata yang tidak pantas, kita sampai kaget. Kenapa? Karena hal itu sudah jauh-jauh dulu kita tinggalkan. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terkadang kita tersentak kalau orang menyebutkan nama benda yang tidak pantas disebutkan. Kenapa? Itu sudah jauh dari pikiran kita. Itu sudah jauh dari lingkungan kita. Itu menunjukkan bahwa apa? Semakin hari sejak saya diselamatkan, Roh Kudus yang ada di dalam saya ini menuntun saya semakin dekat kepada Tuhan. Orang menyebut nama, memanggil orang dengan sebutan binatang, kita sampai terkaget-kaget. Kenapa? Karena hal itu sudah jauh dari lingkungan kita berbicara. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Roh Kudus sudah ada di dalam kita, maka gaya hidup kita, gaya berbicara kita seharusnya lebih baik daripada orang-orang yang belum memiliki Roh Kudus di dalamnya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba kita kembali ke pembacaan kita. 1 Petrus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi yang ketiga saya buat menjadi poinnya adalah penderitaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Penderitaan yang kita alami untuk memuliakan Tuhan. Tadi dikatakan di ayat 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Kita lihat kalau ada orang ditembak polisi kakinya, itu menderita enggak? Kalau gara-gara narkoba ditembak kakinya, menderita apa tidak? Menderita. Menderita. Banyak kita lihat pelaku-pelaku kejahatan ditangkap oleh pihak berwajib. Mereka ditembak, mereka entah di apa, mereka menderita. Jadi kalau kita pun menderita di dunia ini, firman Tuhan katakan, jangan menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Kalau kita menderita di dunia ini, tetapi jika ia menderita, ayat 16, sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu.
Jadi kalau kita menderita di dunia ini, menderita karena apa? Karena nama Tuhan. Jadi kalau lagu yang dikarang Pak Suento, hidup bagi Tuhan. Jadi artinya apa? Yang saya lakukan apapun, kalau saya melakukannya dengan sukacita, harus dipastikan kalau Tuhan pun senang. Kalau sekarang, ini berarti apa? Kalaupun menderita, menderita bagi Tuhan. Jadi bukan hanya hidup bagi Tuhan, menderita bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siap menderita belum tentu menderita. Tapi kalau kita menderita, kita sudah siap. Dan kalaupun kita menderita, anggaplah penderitaan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan menderita karena penjahat. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin banyak dari kita, dibilang, ini beda ini. Apalagi sebentar lagi, hari Jumat Agung bagi orang-orang tertentu. Kita tidak percaya berdasarkan informasi dari Alkitab bahwa Tuhan Yesus mati di hari Jumat. Tapi kita tahu berdasarkan pelajaran, informasi yang kita dapatkan dari Alkitab, Tuhan Yesus itu mati hari apa? Hari Rabu. Banyak orang akan mengolok-olok, GBIA itu, GBIA kebenaran, GBIA Immanuel di Harapan Indah, udah jemaatnya sedikit, beda lagi. Kalian hari Jumat gak ke gereja, gak aneh kalian. Menderita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Banyak hal yang kita melawan arus. Orang percaya bahwa Natal tanggal 25 Desember, Tuhan Yesus lahir tanggal 25. Kita baca Alkitab, ternyata lahir menjelang musim panas. Kita diolok-olok dan segala macam. Kita menderita. Tetapi kita memuliakan Tuhan karena ikut yang benar. Amin. Banyak hal lain. Tetapi selagi itu sesuai dengan firman Tuhan, berarti kita menderita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi, kalaupun kita menderita, janganlah menderita karena sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Baiklah kita menderita. Menderita karena apa? Untuk Tuhan. Hidup bagi Tuhan, menderita bagi Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang perlu kita renungkan. Kita sebagai orang Kristen, kalau kita mengalami penderitaan, kalau kita mengalami kesusahan, kita harus bersukacita. Kita harus berbahagia. Kenapa? Kalau ada penderitaan, di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Kalau kita menderita di dunia ini, itu menunjukkan bahwa roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus, berbeda dengan roh yang ada di dunia ini. Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan dan didiami oleh Roh Kudus. Yang ketiga, mengapa kita berbahagia? Mengapa kita bersukacita kalau kita menderita? Karena apa? Penderitaan yang kita alami untuk kemuliaan Tuhan, bukan menderita karena melakukan kejahatan. Amin. Itulah 3 hal yang bisa kita renungkan pada hari ini. Mengapa sebagai pengikut Kristus kalau kita menderita, kita berbahagia, kita bersukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu setelah kami diselamatkan, kami masih berada di dunia ini. Dan ada penderitaan, ada kesusahan. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, jikalau Tuhan izinkan kami menderita di dunia ini, kami harus bersukacita. Kami harus bergembira. Karena kami tahu Tuhan, di balik penderitaan kami, Tuhan sediakan kemuliaan bagi kami. Sebab kami tahu Tuhan, ketika kami menderita di dunia ini, itu menunjukkan bahwa kami berbeda dengan dunia ini. Itu menunjukkan bahwa di dalam kami ada Roh Kudus
yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang belum diselamatkan di dunia ini. Dan ketika kami menderita, di balik penderitaan kami itu Tuhan, kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, terima kasih yang menguatkan kami. Jika kami menderita, kami akan tetap bersuka cita